Shalom, kita bertemu kembali dalam ibadah Jumat, melanjutkan di Matius pasal yang ke-25. Bapak Ibu Saudari, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena penyertaan-Mu selama seminggu ini. Kami berjumpa lagi pada hari ini. Bapa, urapi kami, beri kami kekuatan dan pemahaman untuk mengetahui kebenaran firman-Mu yang tidak terbatas dan sempurna itu. Bekerjalah Tuhan Yesus dalam diri kami dan para jemaat yang ada di rumah masing-masing. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Saudari, kita lanjutkan, kita buka Alkitab kita ya. Kita buka Alkitab kita di Matius pasal 25. Ayat 1, pada waktu itu ya, pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki ya, dalam perjamuan pernikahan gitu ya. Seperti itu. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Bapak Ibu Saudari, tolong perhatikan baik-baik di ayat 1 berkata, pada waktu itu. Ya, ini konteksnya masih sama tentang akhir zaman. Kalau kita masih ingat minggu lalu di Matius 24 ayat 45 sampai 51 tentang hamba yang setia ya dan yang jahat ya. Jadi tuannya pergi, yang jahat itu mengobrak-ngabrik dan memukuli teman sesama hamba, yang setia berjaga-jaga. Nah, hal itu masih konteksnya sama tentang akhir zaman ya. Jadi kerajaan surga tentang akhir zaman. Nah, kita tahu ada 5 yang bodoh, 5 bijaksana. Gimana yang bodoh itu di perumpamaan di sini? Ayat 3, yang tidak membawa minyak, dan yang bijaksana ayat 4, yang membawa pelita dan juga minyak di dalam buli-buli mereka. Ya, yang bodoh tidak bawa minyak, bawa pelita tapi nggak bawa minyak. Yang bijaksana bawa pelita tapi juga membawa minyak. Ayat 5, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Ya. Anggap aja dalam perjamuan perkawinan karena jarak ya dan tidak ada listrik juga pada waktu itu. Orang yang bijaksana pasti berpikir kalau tidak tahu kapan datangnya, tidak pasti ada hal-hal seperti itu, pasti dengan bijak memikirkan segala kemungkinan. Bapak Ibu Saudari, masih ingat minggu lalu hamba yang jahat itu adalah hamba yang tidak bijak. Jelas, waktu tuannya nggak tahu kapan datangnya dia ngobrak-ngabrik. Tapi hamba yang bijaksana, hamba yang setia adalah dia yang mengatur semua rumah tangga tuannya itu melakukan tugasnya dengan baik. Bapak Ibu Saudari, kita lihat pada tengah malam kita tahu mempelai datang ya, songsonglah dia di ayat 6. Gadis-gadis pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Kita tahu ceritanya, yang bodoh minta sama yang bijaksana, berikan kami sedikit minyak. Yang bijaksana bijak juga, nggak bodoh. Oh enggak, kami nanti nggak cukup untuk diri kami sendiri. Nah, tapi waktunya sedang pergi untuk membelinya. Nah, yang bodoh pergi untuk membeli. Datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jaga sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Bapak Ibu Saudari, karena ayat 13 berkata, kamu tidak tahu hari dan saatnya, kita harus bijaksana. Bijaksana dalam perumpamaan ini digambarkan adalah seorang yang mempersiapkan segalanya. Tidak tahu kapan, tapi siap-siap. Bapak Ibu Saudari, kita tahu dari perumpamaan di atasnya tentang hamba yang jahat dan hamba yang setia. Hamba yang jahat tidak siap-siap. Seandainya dia pintar dikit, ya mungkin dia habis ngobrak-ngabrik, ya nata sedikit lah ya. Tapi enggak. Bapak Ibu Saudari, menjelang kedatangan Tuhan, apakah kita bijak dengan bertobat dari kejahatan kita, atau kita berkata dalam hati, ya nanti juga datang. Datangnya mungkin masih lama, seperti itu, dan tidak bijak. Bijaksana berarti bersiap-siap dan melakukan segala hal untuk menyambut kedatangan Yesus, anak manusia yang akan dipermuliakan ya. Dan datang dengan awan kemuliaan dan mengangkat anak-anaknya di udara. Luar biasa. Bapak Ibu Saudari, perumpamaan berikutnya. Sebab ayat 14, hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Kita sudah tahu ya, ada 3 hamba. Yang satu diberi 5 talenta ya.
Yang kedua diberi dua talenta, jadi 5. Yang pertama dapat 5 talenta, yang kedua dapat 2 talenta, yang pertama dapat 1 talenta. Ingat hal kerajaan surga. Ya, Bapak Ibu Saudari. Nah, hamba yang menerima 5 talenta itu ayat 30 datang membawa laba 5 talenta. Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ya, untungnya 5. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya, perhatikan baik-baik. Baik sekali pekerjaanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Ingat, yang bodoh tadi ya, lalu yang jahat tadi nggak bijak, Bapak Ibu Saudari ya. Yang 2 talenta juga sama, persis. Baik sekali perbuatanmu, ya, yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kamu tanggung jawab besar. Maka ikutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Seperti itu, Ibu Saudari. Nah, yang terakhir kita sudah tahu ceritanya. Dia berkata seperti ini, bahkan menuduh, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat yang dimana Tuhan tidak menabur, ya, dan yang memungut dari tempat dimana Tuhan tidak menanam. Maka karena itu, ayat 25, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu ke dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Ya, hamba ini diberi talenta untuk mengembangkan seperti itu ya. Kita tidak tahu potensinya, tapi dia malah menuduh tuannya seperti itu. Maka kata tuannya, hei kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku tidak menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, harusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ya, yang 5, bonusnya 5, labanya 5 jadi 10. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi, perhatikan baik-baik Saudari, tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Baik Saudari, kita bisa saja mengkomplain kehidupan ini dengan tidak bersyukur, tidak puas, atau kita kecewa karena masa lalu, atau mungkin hal-hal buruk. Dan inilah yang terjadi. Manusia di dunia ini sudah diberi semua sumber daya. Ya, bahkan kita bisa melihat orang-orang yang memiliki disabilitas fisik bisa luar biasa bekerja, bisa melukis, bisa berkarya. Ya, baru saja saya melihat video ada yang orang menyandang disabilitas tetap bekerja buruh luar biasa. Dan diajak makan sama Kasat ya, Jenderal TNI Aditya Perkasa. Saya baru saja lihat itu. Nah, kita yang memiliki tubuh yang normal, kita bisa melihat, kita bisa berbicara, bisa mendengar, organ-organnya normal, itu pun masih mengkomplain hidup ini, masih stres misalnya. Misalnya apa, bertengkar di sosial media, misalnya anak-anak muda masih ribut soal pakaian, seperti artis-artis yang ribut saing-saingan dengan pakaian dan tas-tasnya, masih sirik sama tetangganya yang mungkin baru mau beli mobil baru gitu ya. Atau ada orang yang berbuat jahat dan dosa tidak menegur mereka, tapi malah ikut-ikut membela dan ikut bergosip seperti itu. Dan akhirnya mengalami teguran dari Tuhan dan komplain. Baik Saudari, orang-orang seperti ini sama seperti hamba yang jahat, mempelai perempuan, gadis-gadis yang bodoh, adalah orang-orang yang tidak mensyukuri talenta. Ingat perkataan Tuhan dalam perumpamaan ini, baik sekali pekerjaanmu hamba yang baik dan setia. Baik dan setia adalah menggunakan talentanya, tidak komplain, tidak menggerutu, tidak maksudnya mereka
selalu menuntut sesuatu yang lebih dan bahkan menyalahkan Tuhan. Ibu Saudari, banyak sekali talenta yang Tuhan berikan dan Tuhan mau bekerja lewat kita. Daripada kita komplain-komplain, lebih baik ya kita gunakan ini untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang menarik adalah, dan ini hukumannya mengerikan, barang siapa mempunyai, ya toh, kepadanya apa? Akan diberi, ayat 29, hingga berkelimpahan. Ini mengerikan sekali. Dengarkan baik-baik. Barang siapa tidak mempunyai, jahat, bodoh, ya, tidak mempunyai itu tadi, baik dan setia itu, segala apapun yang ada padanya akan diambil dan akan diberikan kepada siapa? Kepada yang baik dan setia. Salomo berkata, Bapak Ibu Saudari, orang-orang fasik akan bekerja keras dan hasilnya akan dinikmati oleh orang benar. Orang-orang fasik itu, bahkan Daud berkata di Mazmur, antara Asaf dan Daud, ya, saya yakin Daud, orang-orang fasik dan orang-orang bodoh itu hal-hal yang kecil aja akan membuat mereka ketakutan. Dan mereka berpikir bahwa mereka baik-baik aja dan kejahatan mereka tidak diketahui Tuhan. Tapi Tuhan tahu dan akan menghukum. Ibu Saudari, sudahkah kita bijak dan baik dan setia menjelang kedatangan Tuhan yang akan mendekat? Atau kita sembarangan saja dalam hidup? Kita lihat ayat berikutnya. Dan campakkanlah hama yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan keretak gigi. Banyak orang-orang yang membenci Tuhan sekarang. Hidup seenaknya. Dan mereka menyia-nyiakan. Padahal semua itu dari Tuhan. Nafasnya, jantungnya itu dari Tuhan. Semua potensi dari Tuhan. Tapi mereka malah menghancurkan, menjelek-jelekan nama Tuhan. Penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia bersemayam di atas tahta kemuliaannya, ya, akhir zaman. Lalu semua bangsa akan dikumpulkannya di hadapannya. Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba daripada kambing. Ya, pasti sudah pernah dengar ini ya. Ya, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan yang kambing di sebelah kirinya. Hai raja itu berkata kepada mereka di sebelah kanannya, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku dalam telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, engkau menengok aku. Ya, ini sudah pernah dengar Bapak Ibu Saudari ya. Lalu domba-domba ini berkata, Tuhan, kapan kami pernah melihat engkau telanjang? Tuhan berkata, apapun yang kau lakukan kepada saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Bapak Ibu Saudari tahu nanti yang kambing juga masuklah ke dalam, campakkan ke dalam neraka. Karena engkau waktu aku telanjang tidak memberi pakaian, waktu aku dalam penjara tidak menilai aku, seperti itu ya. Loh, kapan kami melihatnya? Ya. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku, ya, ayat 43, ayat 44. Mereka tanya, bila mana? Kapan Tuhan? Ya kan? 45, maka yang jawab mereka, aku berkepada kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang dilakukan kamu untuk salah satu seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudari, kita sudah mendengar ini. Tapi kalau kita lihat dalam dua konteks perumpamaan, bahkan tiga, hamba di Matius 24, gadis yang bijaksana dan bodoh, dan hamba yang memiliki talenta, tiga hamba yang satu menyia-nyiakan. Bapak Ibu Saudari, kita tahu bahwa yang dilakukan oleh orang yang baik, setia dan benar adalah sesuatu yang tidak kelihatan di dunia ini, yang dianggap remeh di dunia ini, ya toh? Ya, orang-orang hina. Mungkinkah pernah kita menolong orang hanya karena melihat penampilannya? Pasti. Itu sudah biasa itu. Tapi orang yang bijaksana, bersiap-siap adalah orang yang juga menolong orang yang paling hina. Memikirkan tentang orang lain. Tidak hanya memikirkan tentang diri sendiri, memperkaya diri, membuat diri nyaman. Tapi memikirkan di hidup orang lain dan berbagi. Orang-orang seperti ini gak punya waktu untuk bergosip, gak punya waktu untuk menjelek-jelekan siapa pendetanya mungkin, gak punya waktu untuk saling menyalahkan, gak punya waktu untuk kepahitan, gak punya. Mereka sibuk melakukan pekerjaan Bapaknya. Tidak punya waktu. Itulah orang yang berjaga-jaga. Dan sekali lagi, mereka yang benar
domba ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudari, saya mau mengingatkan bahwa di Mazmur 50 bangsa Israel itu dikritik Tuhan habis-habisan. Mereka kurang apa? Mereka ke bait Allah tiap hari, atau korban bakaran, imam-imamnya menyembelih, membakar dengan segala peraturannya itu. Tapi Tuhan mengkritik mereka. Apa yang kritik mereka? Ingat, kamu diam saja ketika ada orang yang menghina orang tuanya. Engkau berkumpul dengan pezina, engkau berkumpul dengan pencuri perampok, engkau tidak menegur mereka. Tuhan berkata, kamu pikir aku sama dengan kamu? Kamu pikir aku butuh lembu-lembumu? Ibu saudari, orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang benar dan setia, tidak saja dia hidup benar, tidak saja dia beribadah, tidak saja dia beribadah, tapi karakter dan kelakuannya berbeda. Dia sibuk, dia tahu kelemahannya, ya, dan dia tidak mau terus-menerus memberi makan dosanya itu. Baik saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sudahkah kita bijak, setia, berjaga-jaga sebelum Yesus datang? Karena apa yang tidak dimiliki akan diambil daripadanya dan diberikan kepada mereka yang hidup benar dan setia, yang memiliki 10 talenta, dan akan dibuang ke dalam kegelapan yang penuh dengan ratap dan kertak gigi, mengerikan sekali di bawah sana. Beri periksa buat kita semua, sudahkah kita berjaga-jaga? Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.